Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang mengenal akan siapa kami. Tuhan, inilah kerinduan kami. Teruslah bawa kami untuk kami boleh terus mengenal Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, mengharuskan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah hati kami boleh terus berkobar-kobar. Biarlah kami boleh terus punya hati yang rindu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah puji-pujian kami, biarlah ibadah kami hari ini boleh sungguh menyukakan hati-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau membaca firman, kami mau mendengarkan firman, maka kami berdoa Tuhan buka hati kami, supaya ketika firman boleh diberitakan, kami boleh sama-sama sekali lagi diteguhkan oleh Tuhan. Kami boleh sama-sama kembali kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu di dalam boleh menyampaikan, menguraikan akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Dimanapun engkau berada, di rumah, atau kita berada dimanapun, biarlah kiranya hati kita boleh terus rindu, hati kita boleh terus berkobar-kobar, untuk kita boleh terus mencari dan beribadah, menyenangkan, menyukakan akan hati Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan satu renungan bicara tentang iman yang menjadi kenyataan. Di dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Injil Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut bagi roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika juga anaknya sembuh. Sedemikian jauh pembacaan firman. Nah, jemaat yang terkasih di dalam kasih Tuhan, di dalam dunia saat ini mungkin kita sudah banyak sekali mendengarkan kesaksian bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana sakit yang ia alami, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan di dalam anugerahnya, di dalam belas kasihannya, Tuhan nyatakan akan kesembuhan itu kepada anak Tuhan yang meminta itu. Atau kita mendengar bagaimana ada orang yang bergumul di dalam bisnisnya, pekerjaannya, dia datang, dia memohon supaya Tuhan boleh campur tangan, Tuhan memberkati akan usahanya, dan Tuhan betul memberkati usahanya sehingga usahanya berkembang dan dia sukses. Saudara, ada satu kesaksian. Saudara kalau pernah baca kesaksian tentang pendeta Lui Tai Hao, saudara, Lui Tai Hao itu adalah seorang pendeta dari Taiwan. Saudara, dia menceritakan kesaksiannya. Saudara, sebelum dia menjadi pendeta, sebelum dia bertobat, saudara, dalam usia yang sangat belia, sangat muda sekali, dalam usia 18 tahun dia sudah bergabung dengan gengs atau preman yang ternama di Taiwan. Kemudian dalam satu kurun waktu, karena dia memang dari kecil dia belajar ilmu silat sehingga dia sangat pandai sekali berkelahi, maka dia sama ketua preman atau ketua geng itu dia diangkat sebagai saudaranya. Soalnya dia punya posisi yang tinggi.
Saudara, kejahatan yang dia lakukan, dia bukan hanya berani membunuh orang. Dia bukan hanya berani memenggal orang. Dia bukan hanya berani melakukan hal-hal yang kriminal, berjudilah. Dia buka tempat peracun, dia jual manusia di dalamnya. Saudara, diceritakan kesaksiannya. Di Taiwan ada 38 penjara, 14 penjara dia sudah pernah tempati di situ. Luar biasa saudara, ya. 14 penjara, keluar masuk penjara. Saudara, singkat cerita saudara, dia ceritakan sampai akhirnya dia masuk di dalam penjara dan akhirnya perkumpulannya mulai satu-satu meninggalkan dia. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengirim surat. Dia nggak kenal siapa wanita itu, tapi wanita itu terus-menerus tulis surat. Dia katakan, bertobatlah, Tuhan mau mengampuni engkau. Dia mau mengampuni engkau. Saudara, dia tulis surat, dia nggak balas. Dicatat di situ 280 surat yang dia kirim kepada Lui Tai Hao ini. Sampai akhirnya dia tergugah karena apa yang ditulis itu dengan begitu antusias, dan satu statement yang dia merasa, aku ini udah hancur, aku ini berantakan. Tapi dikatakan di situ Tuhan sanggup untuk boleh mengampuni. Maka saudara, dia akhirnya bertobat. Ya, dia bertobat dan Tuhan pakai dia. Akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis, saudara. Soalnya dia pergi ke Amerika, dia selesaikan akan gelar doktoralnya, saudara, doktor pendidikan dan juga doktor teologi di Amerika Serikat. Saudara, akhirnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Saudara, dari seorang yang berantakan, brengsek, dari dikatakan adalah orang yang layak untuk mati, layak untuk dibinasakan, tapi Tuhan angkat, ubah menjadi orang yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, di dalam firman yang kita baca saudara, juga ada kisah tentang seorang yang bagaimana kehidupannya menjadi teladan, bagaimana dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya mengubahkan akan hidupnya. Dan Tuhan menjawab akan semua yang menjadi pergumulannya pada saat itu, saudara. Saudara, kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan, saudara. Apa sih yang menjadi syarat sehingga iman itu bisa menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita? Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya ajak kita sama-sama pelajari, saudara, dari perempuan ini, saudara. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-22 memberitahukan kepada kita. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, yang pertama, saudara, bahwa iman Kristen, sekali lagi, saudara, bukan hanya sekedar berbicara tentang doktrin. Saudara, iman Kristen bukan hanya sekedar berbicara tentang aturan-aturan yang ada, tapi bicara tentang iman yang dinamis, iman yang sejati, iman yang efektif, iman yang bisa menjawab akan setiap pergumulan dari manusia. Iman itu yang membuat harapan menjadi sesuatu yang nyata. Saudara, maka saudara, dari perempuan Kanaan ini kita bisa belajar, saudara. Saudara, apa yang akhirnya yang dia imani bisa menjadi kenyataan, saudara. Yaitu yang pertama, dia percaya Yesus adalah Tuhan. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Saudara, kalau kita lihat perikop ini, saudara, Tirus dan Sidon ini adalah kota bangsa asing. Yang bagi orang Israel, orang Yahudi, kota ini sering dikenal, disebut sebagai kota orang yang tidak beriman atau tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kota ini karena dijajah oleh banyak bangsa, baik bangsa Asyur, Babylon, Persia, saudara, sehingga penduduk ini mengenal banyak dewa dan menyembah akan banyak dewa. Dan perempuan itu, saudara, tinggal di kota di mana terjadi penyembahan, kepercayaan banyak dewa di situ. Tetapi yang anehnya, saudara, wanita itu dia menggunakan kesempatan ketika Yesus datang. Dia berseru kepada Yesus, kasihanilah aku,
"Ya Tuhan, anak Daud." Inilah imannya. Iman harus ada pengakuan pribadi di dalam kehidupan kita. Percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara, sebutan ini Yesus adalah Tuhan, anak Daud. Saudara, sangat-sangat penting sekali, saudara. Saudara, dari perempuan Kanaan ini kita bisa lihat. Dari imannya dia keluarkan statement, dia katakan Yesus adalah Tuhan. Saudara, kata Tuhan dalam bahasa aslinya ada bicara tentang kurios, yang artinya satu gelar, satu sebutan kepada orang yang penuh hormat, untuk orang-orang yang berkuasa, untuk para penguasa, untuk orang-orang yang bisa melindung atau sebagai pelindung. Bagi perempuan itu, kata kurios, kata Tuhan itu sangat layak, sangat tepat untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Sebanyak 3 kali. Di ayat ke-22, ayat ke-25, ayat ke-27. Kemudian satu lagi, saudara, Yesus anak Daud. Saudara, sebutan ini mengimani bahwa Yesus sebagai raja yang dijanjikan, sebagai perjanjian Allah kepada Daud. Dengan penuh keyakinan, orang sangat menantikan, merindukan akan raja yang akan memulihkan akan kerajaan Daud tersebut. Raja yang diurapi berasal dari keturunan Daud. Kristus yang artinya diurapi adalah keturunan Daud di dalam Matius 1 ayat 1 dan yang ke-20. Sehingga kalau kita melihat banyak mujizat yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan datang waktu dia pernah datang ke dunia ini, banyak pengajaran-pengajarannya yang sangat luar biasa, mempunyai power di situ, saudara. Sehingga perempuan ini yang pernah mendengar, saudara, berita itu, saudara, berani memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Artinya Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa, memiliki kekuatan, kuasa untuk boleh menolong akan setiap apa yang menjadi persoalan yang sedang dia hadapi. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, hari ini apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Saudara, milikilah iman. Percayalah, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja yang mempunyai kuasa untuk boleh menolong akan setiap apa yang menjadi pergumulan, menjadi masalahmu. Sama seperti wanita itu. Ketika dia punya pergumulan, dia datang. Dia percaya kepada Tuhan. Dia beriman, Tuhan, Engkau sanggup untuk boleh menolong akan anakku yang kerasukan setan dan sangat menderita itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu? Masalah ekonomi kah? Apakah engkau sedang bergumul tentang pekerjaan kah? Atau engkau bergumul tentang rencana-rencanamu ke depan? Saudara, di tengah-tengah kondisi saat ini, mungkin banyak ketakutan-ketakutan kita. Masa-masa pandemi ini, kekhawatiran, ketakutan kita terkena akan virus ini. Saudara, percayakah engkau? Yesus adalah Tuhan Allah yang sanggup untuk menolong akan setiap apa yang menjadi pergumulanmu. Dan yang kedua, saudara, bagaimana iman itu menjadi sesuatu yang nyata yang dialami oleh perempuan Kanaan itu. Saudara, selain dia beriman, percaya Yesus adalah Tuhan yang punya power, kuasa untuk boleh menolong akan masalah yang sedang dia hadapi. Dan yang kedua adalah perempuan itu beriman dengan sepenuh hati. Di ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Soal kita lihat tadi, wanita itu kelihatan mempunyai konsep iman yang sudah tepat, yang sudah benar. Tapi dia harus menghadapi pergumulan ujian. Ujian di ayat yang ke-23, saudara, dikatakan di situ, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Sulura, ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Tetapi Yesus tidak menjawab perempuan itu satu kata pun.
Soalnya ada dua ujian yang sedang dihadapi oleh wanita atau perempuan Kanani itu. Pertama, soal di ayat 23, seolah-olah Tuhan Yesus dikatakan di situ tidak menjawab perempuan itu satu kata pun. Yang kedua, murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi dengan kata kasar, usir dia guru. Dia itu berteriak-teriak, ganggu kita. Dalam kondisi yang demikian, saudara, kalau kita minta pertolongan kepada orang yang kita anggap sanggup untuk menolong kita, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia nggak ada respon, orang-orang di sekitarnya suruh usir dia, suruh dia pergi. Saudara, bagaimana perasaan kita, saudara? Bagaimana perasaan kita? Saudara, sangat mungkin kita akan sedih, bukan? Sangat mungkin kita akan kecewa. Sangat mungkin kita akan menaruh hati yang sakit di dalam kita, sehingga juga membuat kita bisa lemah iman kita, bukan? Kenyataannya, saudara, justru di ayat 25 memberitahukan kepada kita, perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Dia sama sekali tidak sakit hati. Dia sama sekali tidak kecewa. Dia sama sekali tidak memprotes terhadap sikapnya, terhadap Tuhan Yesus, terhadap sikap murid-murid pada saat itu. Dia juga tidak menyalahkan kondisi keadaan yang ada, tapi justru sebaliknya. Dia datang, mendekat, dia datang, menyembah kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kata kurios itu sangat layak dia berikan kepada Kristus Yesus. Karena memang dia ada pribadi yang sangat layak. Dia menunjukkan itu dengan luar biasa. Sepenuh hati. Dia tetap menghormati, memberikan penghormatan, artinya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. So, imannya betul-betul atau kepercayaannya betul-betul terfokus, terarah kepada pribadi Yesus Kristus. Bukan kepada tantangan yang sedang dia hadapi. Bukan tentang masalah-masalah dia yang belum terselesaikan. Sidang jemaat yang kukasihi dalam kasih Yesus Kristus, dalam menolong kita, Tuhan tidak memperhatikan besar kecilnya masalah kita. Melainkan yang dia lihat adalah bagaimana hati kita yang betul-betul berserah itu kepada dia. Apakah kita berserah, percaya, beriman dengan sepenuh hati atau tidak? Saudara, iman yang sepenuh hati itu akan mampu menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap pergumulan. Baik tantangan atau pergumulan dari dalam diri sendiri, dari orang lain, atau dari situasi kondisi yang ada. Saudara beriman dengan sepenuh hati, tidak akan mundur karena setiap tantangan, pergumulan yang ada. Saudara, dalam pelayanan kami sering mendengarkan berita kesaksian dari para jemaat Tuhan. Bagaimana menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah, saudara. Saudara ada anak Tuhan, saudara. Saudara dia ceritakan bagaimana dia menjalani akan kehidupan pertobatan setelah pertobatan di dalam kehidupannya. Saudara, dia adalah seorang mula-mula bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya. Hanya istrinya yang percaya kepada Tuhan waktu itu. Istrinya memberikan satu dampak yang sangat baik, ya. Dia terus mengajak, mendoakan, sampai satu ketika suaminya akhirnya mau ke gereja. Dan akhirnya ketika firman diberitakan, so firman itu sangat menyentuh dan akhirnya membuat dia terbuka dan Tuhan buka hatinya, akhirnya dia percaya, menjadi seorang yang percaya. Saudara, sebelum percaya kepada Tuhan, kehidupan mereka ya baik-baik, lancar-lancar, pekerjaan juga biasa-biasa, berjalan dengan baik. Tapi setelah percaya kepada Tuhan, so apa yang terjadi, saudara? Apakah pekerjaannya semakin luar biasa, berkembang dengan pesat? Ternyata dalam kesaksiannya tidak. Dalam kesaksiannya setelah percaya kepada Tuhan, beribadah, beriman kepada Tuhan, justru kelihatan pekerjaannya stagnan dan pelan-pelan semakin turun, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Di dalam pergumulan yang ada harus tutup dia punya usaha, dan kemudian Tuhan kasih hikmat, dia harus akhirnya
mengganti usaha yang lain, dan seterusnya, saudara. Saudara, tidak gampang, saudara, menjalani kehidupan yang demikian, bukan? Tidak gampang. Tuhan katanya engkau adalah Allah sumber berkat, memberkati. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau suka memberi, memberkati. Tapi faktanya, ketika percaya kok pekerjaan semakin mundur, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, dalam perjalanan iman orang tuanya sakit. Dan dia harus menanggung beban yang cukup besar, saudara. Harus menggaji orang untuk boleh merawat orang tua terkasih. Dan akhirnya, saudara, perjalanan tidak hanya sampai di situ. Dan terus-menerus setelah satu mama terkasih meninggal, kemudian datang papa yang sakit. Nggak gampang, saudara. Soalnya seharusnya bertanya, mengapa bisa demikian? Mengapa ya jadi orang Kristen begitu susah? Tapi saya tidak mendengarkan akan statement yang demikian. Tapi justru dikatakan, aku sudah putuskan komitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus. Maka tidak pernah berubah. Dia sepenuh hati tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan punya kedaulatan, punya kehendak, punya caranya sendiri. Saudara, tidak berakhir di situ, saudara. Bertahun-tahun lamanya dia harus mengalami hal yang demikian. Tapi hati imannya tidak pernah berubah. Tetap sepenuh hati bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan saat ini tetap memberkati akan kehidupannya. Tuhan kasih pekerjaan yang baru. Tuhan berkati anak-anak di dalam pekerjaan yang ada. Saudara, wow, saudara, ada cara Tuhan sendiri, saudara. Bagaimana Tuhan boleh menyatakan berkatnya kepada anak-anaknya yang boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi pertanyaan saya, saudara, kita adalah orang-orang yang dikatakan percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Percaya dia punya kuasa itu untuk boleh menolong akan setiap apa yang menjadi pergumulanmu. Tapi menjadi pertanyaan, apakah engkau percaya kepada dia dengan sepenuh hati? Apakah ketika ada masalah datang, engkau datang kepada dukun-dukun? Engkau datang kepada orang pintar? Engkau ketika punya masalah, engkau tidak datang lagi kepada Tuhan. Engkau datang kepada yang lain. Ketika engkau punya pergumulan, engkau tidak lagi dengan sepenuh hati percaya kepada Allah bahwa dia punya power, punya kuasa untuk menolong akan setiap masalahmu. Perempuan Kanaan tidak demikian. Jemaat Tuhan yang saya saksikan tidak demikian. Tidak gampang. Tapi dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan sanggup untuk menolong dengan cara Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bagaimana iman itu bisa menjadi kenyataan. Saudara, wanita Kanaan itu, saudara, selain dia percaya Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menolong akan setiap apa yang menjadi masalah dia. Dan dia beriman terus dengan sepenuh hati kepada Tuhan walaupun ada tantangan-tantangan yang ada. Dan yang ketiga di ayat yang ke-27, saudara, dia beriman dengan penuh kesetiaan. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Banyak orang bisa memulai sesuatu dengan baik. Namun kita dapati ada banyak pula yang tidak tekun. Banyak pula yang akhirnya tidak setia dan kemudian mundur, lari daripada imannya kepada Tuhan. Karena masalah yang dia hadapi, dia merasa tidak ada jalan keluar. Tapi berbeda dengan perempuan itu. Dia memulai dengan iman yang baik. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak ujian yang sangat bisa sekali membuat dia untuk mundur. Dan dia tidak mau lagi setia. Tapi justru sebaliknya,
Dia tetap tunjukkan kesetiaan itu kepada Tuhan. Hal ini bisa kita lihat saudara di ayat yang ke-26. Tapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 3 kali perempuan itu punya alasan untuk kecewa. Kalau kita lihat perikop yang kita baca. Saudara, yang pertama saudara ada permohonannya kepada Yesus tampaknya ditolak dengan sinis, ya. Baik oleh Tuhan Yesus dan juga para murid-muridnya. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-24, ya, permohonannya ditolak dengan keras, tegas, tanpa kompromi oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, permohonannya ditolak dengan kata yang sangat tajam, yang sangat keras di ayat yang ke-26 itu. Tapi dia tidak kecewa saudara. Dia punya alasan kecewa, tapi dia tidak kecewa. Dia tidak sakit hati pula. Saudara, ada satu kata, anjing, saudara. Saudara, kalau dunia kita di Indonesia, saudara, kata ini sangat tajam sekali ya. Kata ini sangat kasar sekali. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, ya, kasih bahasa Yunaninya saudara, ada 2 kata untuk sebutan kata anjing ini saudara. Yang pertama adalah kata kuon. Kata kuon ini adalah kata anjing liar. Kemudian ada kunarion adalah untuk anjing peliharaan. Saudara, kata yang digunakan ayat 26 saudara, bukan satu kata untuk kuon, tapi adalah kata kunarion. Saudara, ini merupakan salah satu ciri khas ya, yang ada kaitannya tentang belas kasihan yang daripada Tuhan. Sebenarnya kata ini ingin menunjukkan, Yesus ingin mengumpamakan bahwa bicara tentang pemilik rumah itu adalah Tuhan sendiri. Bicara tentang anak di sekitar meja makan itu adalah bangsa Israel. Anjing peliharaan itu adalah sebutan bangsa non-Yahudi. Dan roti di meja tuannya adalah bicara tentang berkat yang daripada Tuhan. Saudara, sebenarnya ingin menyatakan bahwa sebutan ini, ya, sebutan kata kunarion ini, saudara, bukanlah untuk menghina perempuan itu, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi ingin menjelaskan bahwa tujuan prioritas Kristus datang. Saudara, di ayat ke-24 sangat jelas memberitahukan kepada kita, bukan bahwa tujuannya datang, saudara, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus sedang ingin mengatakan, bukan untuk menghina, tapi ada prioritas dia datang, berkat itu adalah untuk orang Israel. Itu maksudnya saudara. Tapi perempuan itu tidak sakit hati. Dia tahu, dia percaya kepada Yesus. Perempuan itu tidak menyerah. Dia tidak putus asa di tengah-tengah kondisi yang ada. Justru di tengah-tengah situasi itu dia mendekat kepada Yesus. Dia maju terus. Dia tetap menunjukkan akan imannya yang sepenuh hati, kesetiaan mendekati kepada Yesus. Dan dia menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Inilah iman yang disertai dengan kesetiaan. Belum dijawab apa yang menjadi permohonannya, dia dengan setia terus-menerus datang, maju, mendekat, memohon kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi saudara? Saudara, akhirnya saudara, kalau kita boleh melihat sampai akhirnya, saudara, akhirnya di ayat ke-28, di ayat ke-28 Tuhan memuji akan kepercayaan atau iman daripada perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga itu anaknya sembuh. Luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak menjawab. Tapi justru dia adalah Tuhan yang menjawab. Karena dia suka untuk memberkati, memberi kepada anak-anaknya. Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, biarlah kita juga boleh belajar dari para perempuan Kanaan itu. Dia beriman, Yesus adalah Tuhan. Yesus punya kuasa untuk menolong akan setiap yang menjadi pergumulannya. Dan dia di tengah-tengah ujian yang ada, pergumulan yang ada, dia dengan sepenuh hati percaya kepada Yesus. Dan dia terus menunjukkan sepenuh hati, iman yang sepenuh hati itu dengan
kesetiaan di dalam dia membuktikan imannya. Saudara, ada satu artis yang sangat terkenal sekali, saudara. Kalau ketika saya sebutkan, mungkin engkau akan kenal wanita ini. Saudara, namanya adalah Sandra Dewi. Saudara pernah dengar wanita ini ya? Dia sangat banyak sekali muncul di televisi. Ya, dia artis yang cukup ternama, saudara. Saudara, dia pernah pacaran dengan seorang yang sangat kaya sekali. Kenal siapa, saudara? Suaminya Syahrini sekarang ya, Reno, saudara. Sebelum Reno ini pacaran dengan Syahrini, namanya dia pernah pacaran dengan Sandra Dewi, saudara. Sandra Dewi memberikan kesaksiannya, saudara. Waktu dia disuruh untuk menikah dengan calon yang dia putuskan ini, saudara, dia katakan begini, kamu harus pindah agama. Kamu harus tinggalkan akan kepercayaanmu yang lama. Sedangkan Sandra Dewi ini adalah orang Tionghoa Toto. Dari kecil dia dibesarkan dari agama Katolik. Dia percaya Tuhan Yesus yang menyertai, yang memberkati. Dia kenal siapa Tuhan. Kemudian di dalam pergumulan dia harus memutuskan sesuatu yang amat besar sekali. Apakah harus meninggalkan imannya yang dia percaya dari kecil sampai saat ini? Hanya karena pasangan. Tapi akhirnya dia putuskan dalam kesaksiannya. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan selalu menyertai dan selalu ada bersama dengan saya. Saya tidak mungkin hanya karena pasangan saya tinggalkan Tuhan yang sudah mengasihi, yang sudah menyertai aku. Akhirnya dia putus, saudara. Kalau mau jujur, saudara, dia mau hidup enak, saudara. Dia tinggal menikah, saudara, dia mau ber-MM ada, saudara. Mau apapun ada, bisa. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia percaya Tuhan dia adalah Tuhan segala-galanya. Maka dia tunjukkan iman dia dengan penuh kesetiaan. Saat ini dia sudah menikah dan sudah punya 2 anak, kalau tidak salah. Tuhan memberkati kehidupan keluarganya. Sudah luar biasa, saudara. Jadi iman Kristen, saudara, harus adalah iman yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Iman yang sepenuh hati. Iman yang harus kita tunjukkan di dalam kesetiaan itu. Maka kesimpulan saya, saudara, dari renungan pada pagi hari ini, perempuan Kanaan yang adalah orang asing saja, itu ditolong oleh Tuhan. Terlebih engkau dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita dikatakan adalah anak-anak Allah, bukan? Saudara, Allah itu adalah Bapa kita. Saudara, kalau kita adalah anak, saudara, Bapa pasti memberikan perhatian lebih daripada orang luar, saudara. Saudara, saya adalah papa, saudara, saya punya 2 anak. Saudara, saya akan memperhatikan dengan sangat baik. Anak saya tengah malam jam 2 bangun, Pak, saya mau kencing. Saudara, saya harus bangun, ambilkan tempat. Kenapa? Saya kasih perhatian, saya sayang kepada dia. Apalagi engkau dan saya. Perempuan itu adalah perempuan asing, saudara. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan menolong dia. Karena dia punya iman yang tulus. Apalagi engkau dan saya. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi kondisimu saat ini, Bapak Ibu Saudara? Saudara, percayalah. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang punya kuasa jauh lebih besar dari setiap masalahmu. Yang Dia mau adalah engkau dan saya percaya itu dengan sepenuh hatimu. Tetap setia menanti sampai Tuhan menjawab, memberikan apa yang menjadi kerinduan. Sama seperti wanita itu, dia percaya dengan sepenuh hati. Ada tantangan, ada ujian, dia tetap sepenuh hati. Ada tantangan, ada ujian, ada hal-hal yang sanggup membuat dia mundur, tapi dia tidak mundur. Dia tunjukkan itu dengan penuh kesetiaan. Maka Tuhan memberikan, memuji iman yang demikian. Hai ibu, besar imanmu, jadilah
seturut apa yang kau imani. Seketika itu juga sembuhlah anaknya itu. Maka kiranya Tuhan menolong kita. Biarlah teladan iman yang diberikan oleh perempuan Kanaan itu boleh sungguh menjadi bagian di dalam kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini memang tidak gampang kita menjalani hari-hari kita. Mungkin ada tantangan-tantangan, mungkin ada masalah-masalah yang engkau hadapi. Entah itu masalah keluargamu kah, masalah pekerjaanmu, atau masalah pendidikan, masalah relasi hubunganmu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan sesama kita. Yang sangat mungkin membuat engkau frustasi, yang sangat mungkin membuat engkau gentar takut. Tapi maukah engkau dan saya sekali lagi kembali kepada Tuhan? Percayalah Tuhan punya kuasa yang lebih besar dari setiap masalahmu. Maukah engkau tetap beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan dengan penuh kesetiaan? Sama seperti wanita itu sampai pada akhirnya dia boleh mendapati akan imannya yang dinyatakan oleh Tuhan. Sampai kita juga boleh melihat iman kita dinyatakan oleh Tuhan. Bapa, dimanapun jemaat terkasih berada, hamba berdoa memberkati akan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, apapun masalah, kondisi, pergumulan mereka yang sedang mereka hadapi saat ini, hamba sungguh berdoa Tuhan, buka mata hati mereka, teguhkan hati mereka, sehingga mereka boleh percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang punya kuasa untuk boleh menolong akan apa yang menjadi setiap pergumulan. Dan mereka boleh terus menunjukkan kesetiaan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Tuhan teguhkan, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, kuasa-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Sehingga jemaat-Mu boleh terus mengalami akan Tuhan dan lawatan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa kami di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati.